Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya sedang melakukan penyemprotan rutin untuk alpukat usia 3 tahun. Tapi ini adalah penyemprotan untuk masa vegetatif atau pertumbuhan, karena kemarin sudah habis berbuah. Jadi karena ini masih musim hujan, setelah masa berbuah kita sehatkan dulu tanamannya. Setelah nanti sehat, memasuki musim kemarau lagi, akan kita buahkan lagi. Jadi untuk waktu ini adalah waktunya kita melakukan penyemprotan masa vegetatif atau pertumbuhan untuk memulihkan stamina tanaman setelah masa berbuah. Ini saya sampaikan beberapa bahan yang biasa saya pakai untuk masa penyemprotan masa pertumbuhan atau masa vegetatif. Ini yang pertama adalah antrakol. Ini adalah salah satu fungisida. Teman-teman bisa pakai titan atau pakai fungisida jenis-jenis yang lain juga bisa. Misalnya pakai yang berbahan dasar yang sistemik juga bisa. Kalau antrakol ini kan fungisidanya kontak, sistemik juga bisa, nggak masalah. Terus atau yang merek-merek yang lain silahkan. Ini bahan yang kedua adalah gandasil D atau gandasil daun. Ini kita pakai untuk pupuknya, pupuk daunnya. Kita biasa pakai gandasil D atau gandasil daun. Terus ini pestisidanya bebas ya teman-teman, mau pakai apa. Ini saya pakai Sunkil yang agak-agak murah harganya. Pakai Sunkil. Terus yang ke selanjutnya yang keempat kita pakai ini perekat untuk merekatkan pestisida ke daun-daun, karena ini musim hujan ya, jadi biar enggak luntur pestisidanya sama antrakol dan lain-lain, ini bisa perekat. Terus untuk selanjutnya ini teman-teman, untuk musim hujan saya tambahin magnesium sulfat. Ini untuk masa pertumbuhan juga. Terus di musim-musim hujan, kalau musim kemarau biasanya saya nggak pakai untuk magnesium sulfat, untuk tambahan saja ini. Terus ini untuk dosis ya teman-teman. Untuk antrakol biasa kita kasih 3 sendok makan ya, kita kasihnya ya. Ini sendoknya, ini sendok makan, jadi ini 3 sendok makan untuk antrakolnya atau fungisidanya. Terus selanjutnya gandasilnya, gandasil D kita juga pakai 3 sendok makan. Terus Sunkil ini untuk pestisidanya kita pakai 1 tutup botol saja teman-teman ini. Terus yang ini untuk perekatnya kita pakai 1,5 tutup botol. Terus magnesium sulfat kita juga pakai 3 sendok makan. Ini teman-teman bahan yang biasa saya pakai untuk penyemprotan masa vegetatif. Dan kita pakai tangki ini ya teman-teman, tangki ukuran 16 liter. Ini modelnya tangki elektrik yang hidupinnya cukup kita pencet ya. Kita pencet seperti ini. Ini sudah keluar airnya. Jadi cukup mudah ya teman-teman, kita dipermudah dengan alat-alat yang lumayan gampang. Ini tinggal kita matiin, jadi kita nggak perlu pompa seperti zaman-zaman dulu kalau kita mau nyemprot. Terus untuk penyemprotannya teman-teman, jadi teman-teman mesti semprot itu merata dari atas daun ke balik-balik daun, karena stomata itu berada di balik-balik daun. Jadi usahakan merata sampai juga ke batang-batangnya, ke
batangnya, ke cabangnya, ke rantingnya. Terus kalau ada buahnya ya ke buahnya, nggak apa-apa. Ini yang kemarin juga saya sampaikan, cabang atau batang ya, maksud saya batangnya ini mesti kita semprot muter supaya menghindari busuk batang dan busuk akar. Makanya itu tadi ada campurannya antrakol atau fungisidanya. Oh, ini pohon usia 4 tahun ya teman-teman, yang usia 4 tahun, percabangannya muter, udah lumayan besar batangnya. Terus yang ini baru 3 tahunan. Ini kemarin yang berbunga terus menerus, tapi buahnya masih sedikit karena mungkin masih usia muda, jadi untuk buah belum begitu banyak. Untuk percabangan lumayan bagus. Ini percabangan karena kita pruning ya, itu jadi lebih banyak cabang-cabangnya. Ini yang kebun saya yang berdampingan dengan kolam ikan ya teman-teman, yang kemarin saya sampaikan. Yang kolam ikannya itu limbahnya akhirnya bisa untuk pupuk tanaman, tambahan pupuk tanaman. Nah, yang ini yang 4 tahun ya teman-teman, yang 4 tahun dengan pemruningan yang rutin, 6 bulan sekali kita pruning. Ini tanamannya bisa gede ya teman-teman, buahnya masih ada terus ya teman-teman, masih terus menerus. Ini sudah 800 gram. Ini jenisnya peluang, usianya 4 tahun pohonnya. Ini sampingnya ada kolam ikan nila. Lihat teman-teman pohonnya, ini diameter dari ranting ke ranting sana sampai sana itu udah ada sekitar 5 meteran lebih. Ini cukup subur karena ini berada di dekat-dekat kolam ikan. Dan pupuknya tetap jangan lupa teman-teman, pupuknya itu kotoran kambing yang sudah difermentasi. Kembali ke tadi ya teman-teman, yang pengobatan maksud saya itu penyemprotan rutinnya itu usahakan teman-teman minimal 2 minggu sekali supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah yang paling mematikan busuk batang atau juga busuk akar. Jadi fungsi dari fungisida, pestisida tadi mencegah tanaman terkena busuk batang dan busuk akar. Akan tetapi yang kemarin saya sampaikan di video yang pengobatan yang kanker batang atau busuk batang, itu kita usahakan batang tidak tertanam oleh tanah. Jadi kondisi batang tidak lembab dan akar juga tidak lembab, sehingga tidak menyebabkan tumbuhnya atau timbulnya jamur-jamur bibit penyakit yang dapat menyerang dan mematikan tanaman kita. Itu teman-teman yang mau saya sampaikan tentang penyemprotan rutin. Insya Allah kalau teman-teman bisa merawat tanaman itu dengan rutin, itu teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.